Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah obat tradisional. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan obat tradisional. Oke, yang pertama kita akan berbicara tentang tahapan pengembangan obat baru, ya. Jadi mulai dari bahan ujinya, ya, baik itu berupa ekstrak, ya. Jadi mulai dari pengambilan bahan baku sampai kita mendapatkan bahan uji yang itu biasa merupakan adalah isolat senyawa bioaktif, ya, sampai pada tahap peredaran obat atau pendistribusian obatnya di masyarakat melalui pelayanan-pelayanan atau pusat-pusat pelayanan kesehatan, ya. Jadi bahan uji ini kalau kita berbicara tentang obat tradisional atau obat herbal, bahan uji ini bisa berupa ekstrak ataukah fraksi maupun isolat, ya. Jadi sebelum bahan uji itu masuk pada pengujian klinik, terlebih dahulu bahan uji ini harus melalui fase yang namanya fase praklinik atau biasa juga kita istilahkan dengan penapisan efek farmakologi. Jadi pada tahap ini bahan uji tersebut kita ingin melihat, ya, efek farmakologi apa saja yang ditimbulkan oleh bahan uji yang sedang kita ujikan, ya, termasuk di dalamnya juga kita melakukan uji toksisitas akut, ya, seberapa banyak dosis yang bisa menyebabkan toksik pada hewan coba, ya, pada kurun waktu yang singkat, ya, atau biasa disebut dengan akut, ya. Jadi di situ ada uji toksisitas akut. Kemudian setelah melalui tahap pertama, ya, praklinik tahap pertama, maka bahan uji ini kemudian kita ujikan untuk tahap praklinik yang kedua atau biasa kita sebut juga dengan uji farmakologi lanjutan. Nah, di uji farmakologi lanjutan ada beberapa pengujian yang kita lakukan, ya, berupa uji toksisitas subkronis, kemudian uji teratogenitas dan uji mutagenitas. Nah, untuk uji toksisitas subkronis ini pengujiannya hampir sama dengan uji toksisitas akut, tetapi periode waktu atau kurun waktu yang dilakukan itu lama, ya, dibandingkan dengan uji toksisitas akut, lebih lama waktunya. Kemudian untuk uji teratogenitas, di sini kita akan melihat apakah bahan uji ini menyebabkan atau berakibat fatal pada janin, ya. Kita akan menentukan berapa dosis teratogeniknya dan uji mutagenitasnya, ya. Apakah bahan uji ini bisa menyebabkan terjadinya mutasi pada DNA dan menyebabkan respon biologis yang tidak diinginkan. Kemudian juga dilakukan uji stabilitas, ya, uji stabilitas dari bahan uji itu sendiri dan dilakukan pengujian farmakokinetika pada hewan coba, ya. Pada uji farmakokinetika ini seperti yang telah kalian pelajari di mata kuliah biofarmasi dan farmakokinetika, yaitu mencakup pada fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi bahan uji ini kita akan melihat, ya, seberapa baik tingkat absorpsinya, kemudian bagaimana dia didistribusikan di dalam tubuh itu seperti apa, ya, tingkat pengikatannya terhadap protein plasma seberapa banyak atau seberapa persen, kemudian tingkat metabolismenya itu seperti apa, apakah dipengaruhi oleh apakah ada pengaruh enzim-enzim inhibisi ataupun enzim-enzim penginduksi, ya, dan melihat profil farmakokinetikanya dia
kemudian di metabolisme oleh suatu enzim apa ya, dari golongan kelas-kelas CYP 450 yang ada di dalam hati seperti itu, dan bagaimana dia diekskresikan ya, apakah diekskresikan dalam bentuk metabolit utuh, ataukah diubah menjadi suatu senyawa lainnya. Nah, pada uji farmakokinetika itu akan dipelajari ya bagaimana bahan uji tersebut nasibnya di dalam tubuh. Nah, setelah melalui proses uji farmakologi lanjutan pada praklinik, maka bahan uji ini akan melewati tahap yang namanya uji klinik. Nah, uji klinik ini dibagi menjadi 3 pada tahap ini. Yang pertama adalah tahap 1, tahap 2, dan tahap ketiga, dan juga dilakukan uji toksisitas kronis ya. Nah, uji toksisitas kronis ini metodenya sama ya dengan uji toksisitas akut subkronik, tetapi periode waktu yang dibutuhkan itu lebih lama dibandingkan dengan pengujian toksisitas subkronik. Nah, pada tahap uji klinik ini dilakukan pengujian farmakokinetika pada manusia ya, dan juga dengan dilakukan pengembangan dan stabilitas, uji stabilitas bentuk sediaan pada obatnya. Jadi bahan uji yang telah diujikan pada tahap praklinik, pada tahap ini sudah bisa dilakukan formulasi ya, dibentuk menjadi sediaan-sediaan obat ya, baik itu mau dibuat dalam bentuk sediaan sirup, kapsul, tablet, dan sebagainya, dan kemudian dilakukan pengujian terhadap manusia ya. Juga dilakukan pengujian farmakokinetika pada manusia. Nah, setelah bahan uji ini lulus tahap 3 uji klinik ya, maka dilakukan proses perizinan ya, di mana pihak yang berwenang memberikan izin itu adalah Balai Pengobatan Obat dan Makanan ya, di mana ketika bahan uji ini telah lulus izin, maka kemudian boleh diedarkan atau didistribusikan di masyarakat. Nah, tentunya pada proses peredaran obat ini, proses pengujian terhadap bahan uji ini atau sediaan ini tidak berhenti sampai di situ, namun di sini tetap ada pengujian tahap keempat, yaitu kita akan melihat bagaimana respon tubuh ya dalam cakupan komunitas yang lebih luas lagi dibandingkan dengan pengujian klinik tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya, di mana untuk subjek penelitian untuk tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini berbeda-beda ya. Semakin tinggi tahapnya, maka subjek penelitiannya juga akan semakin banyak. Nah, untuk tahap keempat ini, karena sudah dilakukan peredaran obat di masyarakat, tentunya subjek penelitian ini semakin bertambah ya dibandingkan dengan tahap ketiga. Nah, di sini nanti kita akan melihat apakah muncul suatu respon yang tidak diinginkan terhadap bahan uji yang akan kita bahan uji yang kita lakukan seperti itu. Nah, apabila telah ternyata ditemukan adanya respon efek samping yang tidak diinginkan, maka obat itu akan segera kita tarik dan kita akan lakukan evaluasi di situ dan kita perbaiki dan dilakukan evaluasi kembali, dan apabila telah diperbaiki, maka akan dilakukan pengujian kembali seperti itu. Nah, bagaimana perkembangan obat tradisional? Ya, jadi dari menurut WHO ya 10% dari 300.000 jenis tumbuhan tinggi di seluruh dunia diperkirakan telah digunakan sebagai obat tradisional di berbagai negara. Nah, ya, jadi tentunya kita sudah bisa melihat di sini ya bahwa hanya 10% ya dari 300.000 jenis tumbuhan tinggi. Nah, ini belum yang tumbuhan tingkat rendahnya. Ini baru kita berbicara dengan jenis tumbuhan tingkat tingginya ya. Jadi baru 10% ya. Nah, tentunya dengan persentase 10% ini tentunya menjadi PR kita bersama ya, para peneliti itu, untuk lebih
mengeksplorasi lagi tanaman-tanaman tumbuhan tingkat tinggi ini, ya, agar bisa dimanfaatkan atau dibuat dalam bentuk sediaan obat tradisional, ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk manfaat terapeutiknya telah dibuktikan secara ilmiah, ya, pada kurang lebih 250 jenis, ya, sehingga dapat dibenarkan pemanfaatannya pada pengobatan. Nah, jadi baru sekitar 250 jenis yang telah dimanfaatkan atau diketahui manfaat secara terapeutiknya, ya. Tentunya 250 jenis ini telah melewati pengujian yang telah dibuktikan secara ilmiah. Nah, kemudian penelusuran obat baru pun ternyata lebih cepat memberikan hasil melalui penelusuran metabolit jenis tumbuhan yang terhimpun dalam sistem informasi etnomedik. Ya, jadi dengan adanya informasi etnomedik ini memberikan gambaran dan bantuan, ya, kepada para peneliti untuk menelusuri penelitian-penelitian terhadap penemuan obat-obat yang baru, dan tentunya akan memberikan waktu yang lebih efektif dan efisien dalam hal penelusuran tersebut. Nah, bagaimana perkembangan obat tradisional di Indonesia? Ya, jadi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa negara kita, Indonesia, itu memiliki kondisi alam yang unik, ya, dengan dilalui oleh garis khatulistiwa yang menjadikan tanah Indonesia itu subur dan mudah ditanami. Ya, kalau kita pernah mendengar bahwa kalau tanam batang kayu singkong saja itu bisa tumbuh singkong, ya, saking suburnya tanah Indonesia itu, dan negara-negara lain menjadi iri terhadap negara kita seperti itu. Nah, beberapa sentra industri simplisia di Indonesia yang telah maju, ya. Jadi sentra industri simplisia ini merupakan industri-industri penghasil simplisia yang kemudian oleh produsen atau industri obat tradisional ini memasok simplisia atau bahan bakunya ini dari sentra industri simplisia ini, ya. Jadi ada 4 sentra industri simplisia yang sudah maju, yaitu dengan bahan baku jahe, ya, sentra jahe di Bengkulu, kemudian untuk cabai Jawa itu di Madura, kemudian untuk kumis kucing, ya, daun kumis kucing itu di Sukabumi, kemudian ada sentra adas dan kencur di Boyolali yang berdiri pada tahun 1995, ya. Dan kebutuhan bahan simplisia kering sekitar 13.000 ton per tahun untuk keperluan industri obat tradisional, ya. Jadi untuk industri-industri obat tradisional yang belum mampu menghasilkan simplisia atau ekstrak sendiri, mereka akan memasok bahan bakunya itu dari sentra industri simplisia ini, dan kebutuhan dari bahan simplisia kering itu sebanyak 13.000 ton per tahun, dan tentunya angka ini akan meningkat seiring dengan kecenderungan masyarakat untuk beralih kepada back to nature, sehingga ini menjadi tantangan sendiri bagi sentra industri simplisia untuk memproduksi simplisia lagi yang lebih banyak dari tahun ke tahun. Nah, untuk produk farmasi dari bahan alam, ya, itu ada 3, ya, untuk produk farmasi dari bahan alam. Yang pertama itu adalah bahan baku obat. Nah, bahan baku obatnya ini, ya, berupa simplisia atau ekstrak itu sendiri, kemudian untuk bahan eksipien atau bahan pembantu, dan sediaan jadi. Nah, untuk bahan baku obat. Nah, bahan baku obat untuk obat tradisional diantaranya itu adalah simplisia dan ekstrak, ya. Kemudian kalau untuk bahan baku obat modern, ya, kalau bahan baku obat modern itu seperti atropin, ya, atropin dari Atropa belladonna yang digunakan untuk menyebabkan midriasis, ya, atau pelebaran pupil pada mata, yang kemudian akan dilakukan tindakan operasi, dan ini biasanya dibuat dalam bentuk sediaan ampul. Kemudian ada kokain dari tanaman Erythroxylon coca. Kemudian ada kinin dari Kinkona suci rubra, ya, seperti yang kita ketahui bahwa
kinin ini ya diproduksi dari sini itu adalah kina, kemudian ada kafein dari kopi arabica ya, dan efedrin dari ephedra sinica dan lain sebagainya. Juga ada dari tanaman apa namanya rimpang kunyit yaitu kurkumin ya, kemudian dari kelopak bunga tapak dara yaitu vincristin, vinblastin ya, dan berbagai macam obat modern lainnya. Yang dimaksud di sini bahan baku obat modern di sini adalah senyawa-senyawa metabolit aktif dari suatu tanaman yang telah diisolasi ya. Jadi itu sudah merupakan isolat murni dari tanaman tersebut. Jadi bukan lagi berupa simplicia dan ekstrak ya, karena kalau masih dalam simplicia dan ekstrak berarti itu masih tergolong obat tradisional. Kalau dia sudah berupa isolat murni yang kemudian dibuat dalam bentuk sediaan, maka itu dikatakan sebagai obat modern. Nah, sedangkan untuk bahan eksipien atau pembantu dari bahan alam itu seperti amilum, kemudian ada gom arab, tragakan, laktosa, sukrosa, vanilin dan lain sebagainya. Nah, bahan-bahan eksipien atau pembantu ini tentunya digunakan dalam formulasi berbagai macam sediaan, ya berbagai macam sediaan-sediaan farmasi ya, seperti pada amilum pada pembuatan tablet digunakan sebagai filling ya, filler atau bahan-bahan pengisi. Kemudian gom arab bisa digunakan sebagai emulgator, begitu juga dengan tragakan ya, laktosa bisa digunakan sebagai pengisi pada sediaan-sediaan kapsul dan tablet. Kemudian sukrosa digunakan untuk pemanis pada sediaan-sediaan larutan ya, larutan baik itu larutan berupa sirup-sirup emulsi, sirup-sirup suspensi maupun larutan itu sendiri. Dan vanilin digunakan sebagai pengaroma ya untuk sediaan-sediaan kosmetik maupun untuk sediaan-sediaan oral. Nah, untuk sediaan jadinya dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu adalah ada jamu, ada obat herbal terstandar, fitofarmaka dan obat modern. Nah, kriterianya itu seperti apa? Nah, kita lihat satu persatu nanti di slide berikutnya. Nah, kemudian mengapa perlu dilakukan standarisasi obat ya? Jadi semua produk-produk kefarmasian itu harus dilakukan standarisasi ya. Gunanya apa? Itu adalah untuk memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pada saat digunakan ya, digunakan sebagai pengobatan, dan kualitasnya juga terjaga ya. Namanya obat yang dimasukkan ke dalam tubuh, tentunya kita tidak menginginkan hal-hal buruk itu terjadi ya, sehingga setiap proses produksi dari suatu sediaan kefarmasian itu betul-betul distandarisasi ya. Jadi pemerintah Indonesia baik itu secara nasional ya di Indonesia maupun secara global itu menentukan ya standar produksi obat ya, standar produksi obat. Kalau kita di Indonesia namanya cara pembuatan obat yang baik ataukah cara pembuatan obat tradisional yang baik ya. Jadi mulai dari pemilihan bahan baku ya, kemudian proses produksi maupun proses pengemasan sampai pada proses pendistribusian itu harus memenuhi persyaratan mutu ya. Dari segi bangunannya, segi karyawannya dan sebagainya, itu semua harus memenuhi persyaratan mutu untuk menjaga keamanan ya. Untuk menjaga keamanan, jangan sampai kemudian orang atau masyarakat mengkonsumsi produk kita justru malah menimbulkan hal yang tidak diinginkan atau bahkan bisa menimbulkan kematian ya. Nah, perlu juga untuk menjaga kualitas. Jadi kualitas dari bahan baku maupun bahan-bahan tambahannya. Jangan sampai bahan baku atau obat tersebut bisa terurai ya, sebaik itu melalui reaksi-reaksi kimia secara enzimatis ataupun melalui karena faktor fisiko-kimiawi ya. Jadi pada saat proses produksinya itu betul-betul harus dijaga ya. Kita harus mengetahui stabilitasnya bahan baku ataukah bahan-bahan tambahan tadi
Ya, bahan bakunya ini bolehkah terpapar oleh panas yang berlebih, ataukah tidak boleh disimpan pada suhu yang dingin. Nah, itu harus semua diketahui ya. Jadi apa namanya, pemasok bahan baku misalnya simplisia dan ekstrak maupun itu adalah isolat murni, itu sudah harus menyertakan bukti spesifikasi dari ekstrak dan apa namanya, baik itu ekstrak, simplisia ataupun isolat tersebut ya, sehingga produsen sediaan farmasi itu sudah yakin bahwa bahan baku ini memang betul-betul sudah memenuhi persyaratan mutu untuk kemudian diproduksi. Ya, bagaimana dengan obat bahan alam ya, sama ya. Untuk obat sintetik maupun obat bahan alam harus dilakukan standarisasi obat, tidak ada pengecualian ya. Jadi tentunya untuk standarisasi masing-masing bahan sintetik maupun obat tradisional itu tentunya mungkin ada perbedaan sedikit ya. Kalau untuk bahan-bahan sintetik ya tentunya mungkin apa namanya, untuk persyaratan CPOB dan CPOTB-nya itu pasti ada perbedaan sedikit ya, karena yang diolah juga itu berbeda ya. Yang pertama itu bahan-bahan sintetik, dan yang kedua ini adalah bahan-bahan alam yang tentunya memiliki treatment-treatment khusus pada saat pengolahannya. Nah, bagaimana tahap-tahap pengembangan obat tradisional? Yang pertama itu ada pemilihan simplisia, kemudian yang kedua adalah screening fitokimia, yang ketiga adalah uji farmakodinamika, yang keempat adalah uji toksisitas pada hewan, pada hewan coba ya. Yang kelima itu adalah pengembangan formulasi atau sediaan obat, kemudian uji klinik pada manusia. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah pemilihan simplisia ya. Jadi kita kembali dulu ke pengertian atau definisi simplisia itu sendiri, dan definisi simplisia ini tidak boleh dilupa ya. Jadi simplisia ini adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai bahan obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan ya. Jadi yang dimaksud dengan simplisia itu adalah bahan yang telah dikeringkan ya. Untuk bahan-bahan basah apa namanya, itu harus ada pengecualian. Artinya di sini adalah dicantumkan di situ bahwa ini adalah simplisia basah seperti itu. Tapi yang dimaksudkan untuk simplisia pada umumnya itu adalah bahan baku yang telah dikeringkan. Nah, persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk menjamin kualitas dari simplisia itu, yang pertama adalah keseragaman senyawa aktif ya. Kemudian yang kedua adalah keamanan dalam penggunaan, dan yang ketiga adalah kegunaan atau khasiat. Nah, tentunya untuk keseragaman senyawa aktif ini sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya, berbagai macam faktor. Yang pertama itu adalah tempat tumbuhnya ya. Tempat tumbuhnya, sebagaimana kita ketahui bahwa perbedaan demografi atau iklim ya, kemudian kesuburan tanah itu sangat berpengaruh terhadap kadar senyawa aktif dan ketersebaran senyawa aktif dalam suatu tanaman. Juga dipengaruhi oleh faktor faktor unsur hara yang terkandung dalam tanaman tersebut, juga dipengaruhi oleh faktor waktu panennya ya, kemudian dipengaruhi oleh iklim, suhu ya, di mana tanaman tersebut apakah dia tumbuh di iklim tropis ataupun subtropis atau di iklim yang dingin. Kemudian yang kedua adalah keamanan dalam penggunaan. Nah, keamanan dalam penggunaan ini kita akan jamin ya jika simplisia ini sudah terstandarisasi. Ya, tentunya standarisasi ini melalui berbagai macam pengujian, dan nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Nah, sehingga dengan terjaminnya keseragaman senyawa aktif dan keamanan dalam penggunaannya, ini akan memberikan kegunaan dan khasiat yang maksimal ya, seperti itu. Nah,
kita back to lagi ke materi kuliah farmakognosi 1 kita dulu ya, kita bahas sedikit ya bahwa yang tadi kita bahas keseragaman senyawa aktif ya. Jadi keseragaman senyawa aktif itu akan berpengaruh terhadap khasiat atau manfaat dari Simplicia itu sendiri ketika digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Nah, untuk tumbuhan ya menjadi suatu Simplicia itu melalui berbagai macam proses terlebih dahulu. Nah, untuk tumbuhan ini kita bisa bedakan dia menjadi dua, yaitu tumbuhan yang dikultivasi ataukah tumbuhan liar yang tumbuh di daerah tertentu. Tentunya untuk tumbuhan yang dikultivasi atau dibudidayakan dengan tumbuhan liar ini mempunyai senyawa metabolit sekunder yang berbeda ya, seperti yang kita ketahui bahwa kalau untuk tumbuhan yang dikultivasi ini kita bisa kita bisa kontrol ya unsur hara yang kemudian kita tambahkan di tempat tumbuhnya ya, sehingga bisa kemudian untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan keluarnya senyawa-senyawa metabolit sekunder yang kita inginkan dibandingkan dengan tumbuhan liar. Kalau tumbuhan liar tentunya kita akan melihat tempat dia tumbuh ya di mana, apakah dia tumbuh di daerah batu karang, ataukah dia tumbuh di daerah laut, ataukah dia tumbuh di daerah yang tanahnya itu adalah tanah yang lembek atau tanah yang keras ya. Tentunya itu sangat berpengaruh terhadap senyawa metabolit aktif atau senyawa metabolit sekunder yang diproduksi oleh tanaman tersebut. Nah, tahap pertama untuk proses pembuatan Simplicia ini, yang pertama itu adalah pengumpulan ya. Pengumpulan atau waktu pada saat kita memanen ya. Jadi waktu panen itu sangat berpengaruh terhadap waktu panen itu sangat berpengaruh terhadap senyawa metabolit sekunder ya. Jadi misalnya untuk memanen cengkeh kita memerlukan kandungan alkaloidnya. Jadi kita kita panen dia itu pada saat kuncupnya itu pada saat sudah warna kuncup bunganya itu ada ya, dan masih warna hijau-hijau begitu ya. Jadi agak hijau dan bisa kemudian coklat. Jadi kalau coklat maka akan semakin banyak ya, seperti itu. Nah, ataukah daun teh yang dipanen pada saat matahari masih pada pukul 7. Nah, itu akan banyak kandungan katekinnya di situ. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi kita harus mempunyai informasi awal terlebih dahulu ya untuk tanaman-tanaman yang memang sudah ada informasinya ya, kapan waktu panen yang paling tepat ya, sehingga itu bisa memaksimalkan kandungan metabolit sekunder yang ada dalam sampel atau tumbuhan kita. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sortasi basah ya, sortasi basah tujuannya apa? Untuk memisahkan ya tanaman dengan pengotor-pengotornya. Kemudian kita lakukan pencucian, kemudian kita lakukan perajangan ya, dipotong kecil-kecil seperti itu untuk memudahkan proses pengeringan. Dan pengeringan ini juga harus dilakukan dengan tepat ya. Misalnya tidak boleh terlalu kena sinar matahari secara langsung, ataukah dikeringkan. Yang paling baik itu adalah dikeringkan di dalam oven Simplicia ya. Dengan oven Simplicia itu kita bisa mengatur suhunya sehingga tetap bisa mempertahankan kadar metabolit sekunder yang ada di dalam sampel. Kemudian dilakukan sortasi kering ya. Ini adalah sortasi akhir yang kita lakukan adalah lebih memisahkan lagi sampel kita dengan pengotor-pengotornya ya. Kemudian kita lakukan pengepakan dan pengepakan wadah ini kita lakukan seaseptik mungkin ya, untuk menghindari terjadinya terpaparnya ya dengan mikroorganisme ya, seperti bakteri dan jamur ya, yang akan merusak kualitas dari Simplicia itu sendiri, dan harus disimpan di tempat yang tepat ya, tidak boleh di tempat yang lembab ya, harus di tempat yang kering ya. Nah, seperti itu. Jadi seluruh proses-proses yang dilakukan ini itu harus betul-betul kita perhatikan guna menjamin Simplicia ini kualitasnya terjaga
hingga pada saat dia digunakan, ya, sampai pada saat dia digunakan untuk dibuat dalam bentuk sediaan kefarmasian, ya. Jadi harus terjamin, ya, harus terjaga dari cemaran, ya, baik itu perubahan secara fisika maupun secara kimia, bahkan terjadinya perubahan secara farmakologi. Artinya kalau sudah terjadi perubahan secara farmakologi, artinya kan simplisia yang kita buat ini sudah tidak memberikan manfaat lagi. Jadi buat apa kemudian dilakukan proses produksi lebih lanjut, ya. Kemudian untuk screening fitokimia, ya. Jadi setelah terbentuk, ya, setelah kita buat simplisianya, maka kita lakukan screening fitokimia, ya. Jadi screening fitokimia ini merupakan tahapan awal dalam mengidentifikasi kandungan kimia yang terdapat dalam tumbuhan, ya. Namanya juga tahapan awal untuk mengidentifikasi kandungan kimia, ya. Jadi untuk screening fitokimia ini dalam kimia analisis itu disebut sebagai analisis kualitatif, ya, karena dalam analisis kualitatif itu kita hanya ingin mengidentifikasi kandungan kimia yang terdapat dalam suatu sampel. Nah, contohnya itu adalah aktivitas screening fitokimia ini, ya. Nah, jadi kita akan melihat apakah dalam simplisia itu ada kandungan flavonoidnya, ya, ada kandungan alkaloidnya, steroid, triterpenoid, saponin, ya, dan kandungan-kandungan metabolit sekunder lainnya. Seperti itu. Nah, ini adalah informasi awal bagi kita, ya, terhadap sampel tersebut. Nah, bagaimana proses screening fitokimia itu dilakukan, ya. Syarat-syarat metode yang digunakan itu adalah gunakanlah metode screening fitokimia yang sederhana dan cepat, ya. Misalnya nih, screening fitokimia dengan menggunakan beberapa macam reagen, ya, akan hanya secara kualitatif, itu bisa bahan-bahannya dibuat dengan sederhana dan juga pelaksanaannya juga tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian menggunakan peralatan yang sedikit mungkin. Kemudian selektif untuk kelompok senyawa tertentu, ya. Kalau misalnya mau mengidentifikasi kelompok senyawa tertentu, maka gunakanlah reagen-reagen yang lebih selektif, ya. Nah, tetapi untuk sepanjang sepengetahuan saya bahwa untuk pengujian screening fitokimia ini, ya, masing-masing senyawa aktif itu akan bereaksi terhadap reagen-reagen tertentu, ya. Jadi itu sudah bisa dikatakan selektif, ya. Seperti misalnya untuk alkaloid, ya, menggunakan reagen-reagen DORF. Kemudian untuk saponin, ya, kita kocok kemudian tambahkan dengan HCl encer, yang misalnya HCl2N, ya. Jika busanya tetap ada, berarti itu positif mengandung saponin, ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah memberikan informasi tambahan mengenai keberadaan senyawa tertentu. Nah, kemudian setelah kita melakukan screening fitokimia, maka kita melakukan yang namanya uji farmakodinamika. Nah, untuk uji farmakodinamika ini, uji farmakodinamika ini nanti akan terdiri dari pengujian praklinis dan pengujian klinis, ya. Nah, untuk pengujian praklinis dan klinis ini, ya, untuk bagan-bagan ini penjelasan detailnya saya sudah jelaskan di pertemuan pertama yang pendahuluan obat tradisional, ya. Ini cuma akan kita berikan tambahan sedikit saja nanti. Jadi kita back to ke materi farmakologi, ya. Jadi farmakodinamika ini adalah ilmu yang mempelajari pengaruh obat terhadap tubuh, ya. Bagaimana cara kerja obat. Nah, cara kerja obat itu kalau kita melihat lagi, ya, bahwa target aksi obat itu hanya obat itu akan bekerja pada reseptor, ya. Obat itu hanya akan bekerja pada transport ion, kemudian bekerja pada enzim, ya, dan bekerja pada carrier atau pembawa, ya. Jadi itu adalah target dari obat itu sendiri, ya. Jadi bagaimana cara kerja obat itu? Apakah dia berpengaruh terhadap suatu enzim tertentu, ya? Apakah dia akan mempengaruhi kanal ion tertentu, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian setelah obat itu misalnya terikat pada suatu reseptor, ya, katakanlah reseptor histamin 1 misalnya, ya, pada reseptor histamin 1 seperti obat antihistamin 1, ya, bagaimana efek obat
tersebut terhadap tubuh kita ya, terhadap organ kita, terhadap jaringan di dalam tubuh kita itu seperti apa ya, dan juga mempelajari pengaruh obat terhadap reaksi biokimia dan struktur organ itu sendiri. Nah, ini adalah uji praklinik ya, di mana uji praklinik ini dilakukan terhadap hewan ya, bisa hewan-hewan pengerat seperti ini ya, yang paling banyak digunakan sekarang itu adalah hewan-hewan pengerat ya. Kalaupun primata itu harus sangat sudah mungkin sekarang sudah tidak ada lagi yang menggunakan primata ya, karena hewan-hewan primata seperti ini dilindungi ya. Jadi paling cepat itu adalah paling banyak itu adalah menggunakan hewan-hewan pengerat ini ya. Di samping juga kalau untuk hewan-hewan primata seperti ini itu adalah reproduksinya yang lama ya. Jadi misalnya satu ibu saja, satu induk itu hanya melahirkan satu, sedangkan kalau untuk hewan-hewan pengerat ini kita bisa satu kali melahirkan itu banyak anaknya. Jadi sehingga bisa mempercepat proses keturunan dari hewan-hewan ini untuk digunakan sebagai hewan percobaan. Nah, ini adalah tadi ya, pada pengujian klinik itu dilakukan uji teratogenik ya. Jadi contoh obatnya itu adalah thalidomid ya, pada ibu hamil bisa menyebabkan berhentinya perkembangan anggota badan pada janinnya. Bisa kita lihat pada gambar ya, kasihan sekali bayinya tidak ada tangan, tidak ada kaki ya. Jadi bayinya lahir tanpa tangan dan kaki, dan anggota badan hanya terbentuk sebagian ya, bentuk-bentuk tidak sempurna dari anggota-anggota tubuh yang lainnya seperti hidung ya, kemudian pada mata, juga pada telinga, dan juga jantung dan saluran pencernaan tidak berfungsi dengan baik ya. Jadi sangat fatal akibatnya jika tidak dilakukan uji teratogenik ya. Nah, jadi kalian harus tahu ya kategorisasi obat-obat apa saja yang kemudian bisa menimbulkan efek fatal terhadap ibu hamil ya. Di ISO atau di MIMS itu sudah ada kategorisasinya ya, kategorisasi A, B, C, D, dan E ya. Nah, itu kalian harus sudah paham betul yang mana obat-obat yang boleh digunakan oleh ibu hamil dan tidak boleh digunakan terhadap ibu hamil. Nah, kalau untuk uji praklinik ya, ini tadi uji praklinik ini dilakukan terhadap hewan uji ya, dilakukan dengan memberikan dosis secara bertingkat dari mulai dosis yang rendah hingga tinggi ya. Kenapa dilakukan pemberian dosis secara bertingkat ini? Nah, kita ingin melihat ya sampai tahap mana obat ini memberikan efek toksik misalnya ya, memberikan efek toksik atau efek samping yang ditimbulkan itu pada dosis mana. Kita ingin melihat MEC dan MTC-nya, atau minimum effective concentration dan minimum toxic concentration-nya. Jadi kita harus mulai dari dosis rendah hingga tinggi, dan kita bisa menentukan di sini berapa dosis efektifnya ya, berapa dosis efektif minimum dari bahan uji kita. Nah, seperti itu. Nah, untuk hasil uji preklinik ini, yang pertama itu adalah kepastian dosis lazim penggunaan untuk sediaan bahan alam. Nah, apa itu dosis lazim? Kembali ke pelajaran sebelumnya, bahwa dosis lazim ini adalah dosis yang umumnya yang akan digunakan yang memberikan efek terapi ya pada bahan alam. Jadi misalnya paracetamol, dosis lazimnya itu adalah 500 mg ya. Nah, pada hasil uji preklinik ini juga kita akan menentukan dosis maksimum. Nah, dosis maksimum ini adalah dosis tertinggi atau dosis batas tertinggi yang boleh digunakan dosis batas tertinggi atau dosis maksimum dari dosis obat tersebut ya. Kemudian dosis letal itu adalah dosis yang bisa menyebabkan kematian ya. Kemudian bagaimana efek samping dari obat tersebut ya, mulai dari dosis tertinggi, dosis pertengahan hingga dosis tingginya itu apakah efek sampingnya itu seperti apa ya. Kemudian oksitoksik ya, bisa menyebabkan efek samping berbahaya ya, tapi belum diketahui saat apa dalam tanaman tersebut yang menyebabkan efek berbahaya, dan tentunya ini harus melalui pengkajian yang lebih lanjut sehingga kita bisa mengetahui ya bahwa saat inilah yang bisa menyebabkan efek berbahaya pada bahan uji kita. Nah, kemudian tahap berikutnya itu adalah pengembangan formulasi atau sediaan obat.
Jadi dalam pengembangan formulasi sediaan obat itu kita akan mencari formula efektif sediaan ya. Jadi dari bahan uji yang telah kita uji tadi, kita akan bentuk dia atau bikin dia dalam bentuk sediaan farmasi. Nah, dari sediaan ketika kita sudah mendapatkan formula yang efektif ya, nah ini nanti akan kembali kita ujikan ya. Jadi seperti pada saat kita melakukan penelitian ya, kita buat dalam bentuk 3 formula. Jadi ada formula 1, formula 2, formula 3, dan kita sudah tentukan bahan-bahannya apa dengan konsentrasinya berapa. Nah, nanti dari situ setelah kita melakukan beberapa macam evaluasi, maka kita akan memilih satu formula yang efektif yang kemudian formula tersebut akan kita ujikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sediaan obat tradisional itu bahan bakunya itu berupa bahan alam ya, dan mempunyai sifat kekhasannya masing-masing atau sifat karakteristiknya masing-masing. Maka dalam hal pengembangan formula sediaan obat itu juga kita harus memperhatikan harus betul-betul memperhatikan hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat karakteristik dari masing-masing bahan baku yang kita gunakan, seperti itu ya. Kemudian penggunaan bahan yang banyak dalam obat tradisional juga kadangkala menguntungkan namun juga dapat merugikan ya. Yang dimaksud di sini dengan karena bahan baku obat tradisional itu masih bersifat banyak senyawa aktif ya, sehingga kita belum tahu secara pasti ya apakah kandungan-kandungan zat di dalam tanaman tersebut berefek antagonisme atau sinergisme, sehingga untuk mengetahuinya itu hanya berdasarkan pada pengalaman saja, ataukah muncul efek samping pada pasien misalnya atau orang yang menggunakan ya. Makanya dikatakan kadang menguntungkan dan juga bisa menyebabkan kerugian seperti itu. Dan kita juga harus mempertimbangkan adanya efek samping yang muncul ya dari bahan baku yang kita gunakan ya. Jadi apabila muncul efek samping, kita evaluasi apakah efek samping ini bersifat fatal ataukah masih bisa kemudian tergolong dalam efek samping ringan ya. Dan jelas dalam suatu formulasi ya, dalam suatu formulasi sediaan itu, karena memiliki banyak bahan tambahan ya, bukan hanya zat aktif tetapi juga memiliki bahan tambahan, maka tentunya tidak dipungkiri ada interaksi antara senyawa kimia ya, antar senyawa kimia. Zat tambahan juga itu merupakan senyawa kimia ya, terlebih lagi dalam tanaman tersebut ya. Jadi misalnya kita mencampurkan tanaman A, tanaman B sampai tanaman E ya, maka kemungkinan terjadinya interaksi di situ ada ya. Incompatibility antara zat aktif dengan bahan tambahan itu pasti ada ya. Cuman kita cari tahu aja gitu ya, apakah interaksinya itu menimbulkan efek yang fatal atau masih ringan-ringan saja ya. Itu semua nanti akan dievaluasi pada tahap ini. Nah, untuk uji farmakologi klinis yang seperti kita ketahui bahwa dalam uji klinik itu menggunakan manusia sebagai sukarelawan ya, dan acuan dosisnya itu diambil dari acuan dosis yang sudah kita teliti pada tahap uji farmakologi praklinik ya. Pada tahap uji farmakologi praklinik kita sudah mendapatkan dosis lazimnya ya, dosis maksimumnya berapa, dan itulah yang akan kita gunakan pada uji klinik tadi. Dan selama pengujian klinik ini itu diamati oleh para ahli klinik ya, baik itu dokter, kemudian apoteker, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pada tahap pengujian klinik ini. Nah, untuk uji farmakologi klinis tahap pertama itu menggunakan sukarelawan yang sehat ya. Jadi tidak harus pertama-tama harus dilakukan observasi bagi sukarelawan itu harus betul-betul sehat, tidak memiliki riwayat penyakit apapun ya. Jadi harus betul-betul dalam kondisi yang fit dan sehat. Nah, adapun data-data yang diperoleh pada tahap pertama ini, yang pertama adalah kecepatan obat itu diabsorpsi ya, kecepatannya seberapa banyak ya, seberapa lama obat itu diabsorpsi, 15 menit kah
30 menit kah dan atau berapa menit gitu. Nah, juga kita akan mendapatkan data terkait dengan kecepatan dan tingkat kadar obat di dalam darah, dan juga cara dan kecepatan eliminasi dari tubuh ya. Kemudian efek toksik jika ada yang timbul dalam jaringan tubuh dan organ-organ utama. Kemudian apakah ada perubahan di dalam darah dan perubahan dalam proses-proses fisiologis normal ya. Jadi perubahan dalam proses-proses fisiologis normal apakah misalnya mempengaruhi sistem pencernaan ya, sistem pernafasan dan proses-proses fisiologis normal lainnya. Nah, itu semua akan dievaluasi dan didapatkan datanya pada tahap pertama ini. Nah, kemudian untuk uji farmakologi klinis pada tahap kedua itu kita menggunakan sukarelawan yang sakit. Nah, tujuan utamanya yang pertama adalah menentukan efektivitas obat dalam mengurangi dan menghilangkan penyakit ya. Jadi kita akan melihat seberapa jauh obat tersebut bisa mengurangi dan menghilangkan penyakit pada sukarelawan yang sakit ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua juga adalah mencari efek samping dan gejala toksik yang tidak muncul pada uji dengan hewan atau pada sukarelawan sehat ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kalau sukarelawan yang sakit itu secara otomatis ada fungsi-fungsi fisiologis yang tidak normal, dan pada fungsi-fungsi yang fisiologis yang tidak normal ini apakah memungkinkan ya, bisa saja atau memungkinkan munculnya efek samping atau gejala toksik yang tidak muncul ya pada hewan yang sehat dan pada sukarelawan yang sehat, karena respon tubuh sukarelawan yang sakit dengan sukarelawan yang sehat terhadap suatu senyawa obat yang masuk ke dalam tubuhnya itu pasti akan direspon berbeda ya, seperti itu, karena kondisi fisiologis yang juga berbeda. Nah, kemudian uji farmakologi klinis tahap kedua ya. Oke, saya ulang dulu yang tahap kedua ini yang terkait dengan sukarelawan sehat dengan sukarelawan yang sakit ya. Jadi misalnya orang yang sakit ya, misalnya dia mempunyai riwayat penyakit hati dengan yang pasien yang dalam keadaan sehat, tentunya dalam pemberian dosis mulai dari pemberian dosis itu juga pasti akan berbeda ya. Kalau pada pasien dengan memiliki riwayat penyakit hati, dosisnya pasti kita akan lakukan adjustment atau penyesuaian ya dibandingkan dengan sukarelawan yang sehat. Dan begitu juga untuk pasien-pasien yang ada gangguan dengan hati pasti pada saat merespon obat atau merespon obat itu juga pasti akan berbeda. Mungkin saja ada efek samping yang muncul atau gejala toksik yang muncul pada sukarelawan yang sakit ini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tahap 2 lanjutannya kita akan mendapatkan data berupa pola absorpsi obat, kemudian ekskresi obat, metabolit obat yang kemungkinan terjadi, ya, kemudian efek samping yang timbul dan tingkat dosis, ya, tingkat dosis untuk batas keamanan obat nanti yang akan kita rilis seperti itu. Nah, jadi di sini ada metabolit obat yang kemungkinan terjadi ya. Dalam proses metabolisme obat itu terjadi ada dua kemungkinan ya. Obat itu kemudian yang pertama obat itu akan terjadi proses biokimia ataukah diubah menjadi suatu metabolit lain ya di dalam hati, baru kemudian nanti akan dan itulah yang akan kemudian diekskresikan ya, ataukah dia keluar dalam bentuk utuh seperti itu. Artinya misalnya senyawa Z yang kita minum, maka juga nanti akan keluar senyawa Z yang diekskresikan, ataukah nanti bisa berupa senyawa Z yang diminum tapi yang keluar itu adalah senyawa A setelah mengalami proses metabolisme di dalam tubuh seperti itu. Nah, kemudian untuk uji farmakologi klinis tahap ketiga. Nah, pada tahap ketiga ini, dokter-dokter praktek swasta diikut sertakan bersama dengan ahli klinis yang berpengalaman untuk menentukan manfaat baru di kalangan dokter-dokter swasta. Ya, jadi kalau untuk tahap ketiga ini cakupan pengujian subjek penelitian itu menjadi lebih luas sehingga dokter-dokter praktek swasta juga diikut sertakan. Ya, bisa melibatkan ribuan pasien yang lebih luas lagi sehingga kita bisa menentukan manfaat obat baru di kalangan subjek penelitian yang lebih luas lagi, dan
bisa juga untuk mengetahui apakah muncul efek samping yang ternyata tidak muncul pada uji tahap klinis yang kedua. Nah, kemudian untuk tahap ketiga lanjutan, dokter-dokter praktek swasta yang ikut itu harus melaporkan penemuan kepada badan penyelidik. Dalam hal ini adalah pihak yang berwenang, yaitu Badan POM, dan juga melaporkan informasi dan evaluasi kepada instansi pemerintah. Kemudian instansi pemerintah yang berwenang itu akan mengevaluasi dan hasil yang telah didapatkan itu akan disebarkan kepada dokter-dokter swasta yang ikut dalam penelitian. Nah, jika data tidak menjamin, ya, maka uji klinis itu dapat dihentikan. Misalnya muncul efek samping yang berakibat fatal, ya, selama proses pengujian tahap ketiga tadi. Ya, kemudian jika selama 3 tahap uji obat cukup aman dan menghasilkan terapi yang baik, maka kita bisa menuliskan surat permohonan registrasi obat kepada instansi pemerintah yang berwenang, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, untuk tahap 3 lanjutan ini, Badan POM selaku badan yang berwenang, ya, untuk memberikan keputusan apakah obat tersebut diizinkan dipasarkan atau tidak, dan Badan POM ini juga juga masih dimintai data tambahan sebelum diberi keputusan, ya. Jadi ada semacam beberapa data tambahan yang harus kemudian diserahkan kepada Badan POM sebelum obat tersebut diberikan nomor registrasi untuk bisa didistribusikan atau dipasarkan. Nah, Badan POM ini juga berwenang menarik obat dari pasaran, baik itu sifatnya sementara atau tetap, ya. Nah, kadang-kala kita mendapatkan obat yang kadang itu tiba-tiba hilang di pasaran, tapi lama-lama kemudian selang beberapa bulan kemudian tetap akan muncul kembali, yaitu bersifat sementara. Dan juga ada yang bersifat tetap, artinya efek samping yang misalnya nih ada muncul efek samping yang memang sangat fatal di masyarakat sehingga obat tersebut tidak boleh lagi untuk diproduksi. Nah, apa kriteria penyebab kegagalan obat itu memasuki pasaran? Yang pertama itu adalah toksisitasnya tidak dapat diterima, artinya dosis yang diberikan atau bahan uji itu walaupun mungkin diberikan dosis yang kecil itu juga sudah bisa menyebabkan toksisitas yang berakibat fatal, ya. Kemudian gagal menghasilkan efek terapi yang diharapkan, ya, namanya obat yang diinginkan itu adalah efek terapinya atau efek farmakologinya, ya. Jadi selama obat itu tidak memiliki atau menghasilkan efek terapi, ya buat apa kemudian untuk dipasarkan. Nah, kemudian potensi pasar untuk penjualan tidak menutupi biaya pengembangan. Nah, kadangkala, ya, kemampuan atau daya beli masyarakat itu tidak mampu kemudian untuk membeli obat yang mahal, ya, sehingga dalam proses penelitian itu juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan, ya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan obat ini. Jadi misalnya, ya, saya beri contoh, misalnya tanaman X. Nah, tanaman X ini untuk proses isolasinya saja atau proses sintesisnya itu membutuhkan biaya yang mahal, ya, sehingga kalau misalnya ingin diproduksi tentunya itu akan memberi harga jualnya juga mahal, dan sehingga hal ini menjadi pertimbangan bagi para investor yang akan memproduksi yang akan bekerja sama dengan kita selaku peneliti untuk menginvestasikan dananya untuk memproduksi obat itu, ya. Kalau sepanjang masih harganya itu masih mencakup daya beli masyarakat di negara tersebut, maka bisa kemudian untuk diproduksi. Tetapi kalau misalnya potensi pasarnya itu atau daya beli masyarakat itu tidak mampu untuk tidak seimbang dengan biaya pengembangan obat tersebut, maka, ya, itu tidak layak untuk kemudian dipasarkan. Nah, tingkat pemasaran suatu obat baru tidak menghentikan upaya penelitian yang dilakukan, misalnya oleh suatu perusahaan farmasi tertentu, sehingga uji itu harus berlanjut ke tahap yang keempat, ya. Jadi uji tahap klinik itu tidak hanya berhenti di tahap keempat, tahap ketiga, tetapi juga akan berlanjut ke tahap keempat. Nah, tahap keempat ini akan memberikan informasi kepada kita, ya, terkait dengan
menambah pengertian mekanisme kerja obat, kemudian menunjukkan penyembuhan atau adanya indikasi baru, ya. Kemudian jika obat tersebut menunjukkan kemanfaatan dalam mengobati para penderita dari penyakit-penyakit lain yang tidak direncanakan, ya. Jadi bisa saja obat tersebut, ya, justru malah mengobati penyakit lain yang kemudian tidak masuk di dalam indikasi obat kita, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya itu ada buktinya di masyarakat, maka itu kita bisa ajukan ke instansi berwenang untuk memperoleh izin mempromosikan atau memasarkan obat karena adanya indikasi baru, ya. Jadi setiap kita mau meregistrasi obat itu kan harus disertai dengan informasi indikasi, misalnya ini untuk menurunkan asam urat atau untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, itu harus ada indikasinya. Jadi yang dilaporkan itu adalah indikasi obat ini adalah untuk menurunkan kolesterol. Nah, tapi jika kemudian suatu hari di masyarakat selama kurun waktu tertentu digunakan di masyarakat, ternyata obat ini bisa juga loh digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi, maka kita harus mengajukan lagi perolehan izin kepada Badan POM untuk indikasi yang baru itu, seperti itu. Jadi tidak ucuk-ucuk kemudian kita memasarkan obat itu tidak disertai dengan indikasi. Jadi apa yang tertera pada label kemasan produk kita itu yang diberikan izinnya, ya. Jadi komposisi, jadi begitu juga dengan komposisi bahan-bahan yang ada dalam obat tradisional yang kita produksi, ya. Jadi misalnya pada awal itu kita hanya membubuhkan 5 komposisi bahan, ya, yang kita laporkan ke Badan POM. Ketika kita menambahkan satu bahan saja atau kita ubah konsentrasinya, maka kita harus melaporkan lagi ke Badan POM. Jadi tidak boleh kemudian merubah seenaknya atau menambah seenaknya tanpa ada izin dari Badan POM. Oke, sekian dulu mungkin materi untuk hari ini. Saya harap bisa dimengerti dengan baik, dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.